Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di Zoom pada sore hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada sore hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko bisnis, yang mana anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alfi Syahrin, kemudian ada Intan Fatima Az-Zahra, kemudian ada Fadil Al-Mubarak, kemudian ada Zulfiah Nadia Hasanah, kemudian ada Retno Bella Limbong, dan kemudian yang terakhir ada Nur Afifah. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita akan masuk ke presentasi dari hasil diskusi kami. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Bella Limbong. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pengertian manajemen risiko bisnis. Manajemen risiko adalah aktivitas terorganisasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko. Kemudian manajemen risiko bisnis. Manajemen risiko bisnis adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha, proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bella. Baik, sini saya akan menjelaskan jenis-jenis manajemen risiko bisnis. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, risiko strategis. Nah, risiko ini diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Contohnya, kita misalkan perusahaan ponsel A yang sempat terkenal di segala penjuru, namun setelah kedatangan sistem operasi tersebut, perusahaan ponsel A tidak menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, yang kedua, risiko operasional. Risiko ini lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Kita contohkan, misalnya, salah satu karyawan menuliskan nilai nominal yang salah dalam sebuah pembukuan keuangan perusahaan. Misalnya, angka yang dituliskan seharusnya 10 juta, akan tetapi yang tertulis menjadi 100 juta. Kemudian, yang ketiga, resiko finansial. Risiko ini lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis. Kita contohkan, Anda memiliki perusahaan yang sebagian besar
pemasukan perusahaan Anda berasal dari sejumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk Anda dengan sistem kredit jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat, resiko reputasional. Nah, resiko ini berkaitan dengan nama baik perusahaan dan bisnis. Saat nama baik perusahaan menjadi hancur, maka otomatis bisa menyebabkan kerugian besar dan membuat para pelanggan bisnisnya menjadi tidak percaya. Kemudian yang kelima, resiko kepatuhan. Nah, resiko ini disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya, di suatu daerah melarang kegiatan bisnis yang bertema dengan permainan anak seperti PlayStation karena dapat menyebabkan anak menjadi malas belajar. Selanjutnya, saya lanjutkan kepada teman saya, Fadil Al-Mubarak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Zulfia Naryasana. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya risiko bisnis. Ada dua faktor penyebab risiko. Yang pertama itu bencana atau rilis. Contohnya banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi merupakan contoh-contoh bencana yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Nah, yang kedua ada bahaya. Bahaya terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada bahaya fisik. Yang kedua ada bahaya moral. Yang ketiga ada bahaya morale. Dan yang terakhir bahaya karena hukum atau peraturan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang bernama Intan Fatimah Azhara. Baik, terima kasih kepada Fadil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan juga tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko bisa diteruskan dengan menetapkan target, kebijakan, dan juga prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Akan lebih baik jika visi, misi, kebijakan, dan prosedur tersebut dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan dokumen manajemen terhadap program manajemen risiko setelah visi dan misi serta kebijakan serta prosedur yang umum ditetapkan. Langkah berikutnya adalah menyusun kebijakan serta prosedur yang lebih spesifik. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kemudian diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko. Identitas, pengukuran, manajemen risiko yang akan dibicarakan lebih detail di bagian 2, 3, dan 4 dari modul ini. Bagian 4 khusus dibicarakan ilustrasi bagaimana perusahaan menetapkan manajemen risiko secara terencana dan sistematis di organisasi. Selanjutnya, pengendalian. Tahap pengendalian pada proses manajemen risiko adalah mengendalikan atau meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko. Output atau pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko dan umpan balik atau feedback. Format pelaporan manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan dari satu bagian ke bagian lainnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Nur Afifah. Pada Nur Afifah saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada teman kita Intan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu langkah-langkah mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko bisnis merupakan proses analisis untuk menemukan secara sistematis dan
berkesinambungan atau risiko atau kerugian yang berpotensial yang dihadapi perusahaan. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuhan risiko adalah: pertama, mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Yang kedua, mengukur risiko dengan melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, menemukan prioritas risiko. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sarannya, bisa langsung saja mengetik di kolom komentar untuk pertanyaan dan sarannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.